Selamat datang di ruang refleksi, tempat di mana setiap cerita dimulai dari kehidupan. Kadang kita melihat melalui astrologi, kadang juga kita melihatnya melalui tarot. Tapi yang selalu kita cari bukan jawaban tentang masa depan, melainkan pemahaman tentang diri sendiri, dan setiap cerita selalu kembali kepada manusia itu sendiri. Bulan ini kita memasuki bulan Agustus, yang artinya musim Leo. Hari ini kita akan lihat pola zodiak Leo. Leo, dua singa kok beda kepribadian ya? Yuk kita buka halaman pertama. Kenapa aku bilang dua singa? Jadi, kamu pernah gak ada momen ketemu dua orang sama-sama berzodiak Leo? Auranya terasa berbeda sekali. Yang satu terkesan welcome, chill dan supple touch. Yang satu terlihat berwibawa, pede banget, bahkan seperti punya standar value yang tinggi. Lalu muncul sebuah pertanyaan. Bukankah mereka sama-sama Leo? Kenapa kesannya bisa berbeda-beda? Hari ini kita akan membahasnya dari sudut pandang astrologi, psikologi, perilaku, dan di bagian akhir kita akan menggunakan media tarot. Bukan meramal masa depan, tapi pola yang sedang bekerja di dalam diri kita sendiri. Jika kamu atau pasangan kamu berzodiak Leo, maupun keluarga berzodiak Leo, mungkin di video ini akan terasa relate. Pertama, kita perlu memahami satu hal. Dalam astrologi modern, semua orang yang lahir di rentang Leo memang berada di bawah simbol yang sama. Namun, banyak praktisi astrologi berpendapat bahwa pengalaman hidup setiap Leo tetap dipengaruhi oleh banyak faktor. Mulai dari tanggal lahir, posisi planet lain saat lahir, lingkungan keluarga, hingga pengalaman hidup. Karena itu, ketika orang membadukan Leo Juli dan Leo Agustus, sebenarnya yang sering dibahas bukan siapa yang lebih baik, melainkan bagaimana energi Leo itu sering diekspresikan. Leo yang lahir di akhir hari sering digambarkan memiliki energi yang lebih spontan. Mereka cenderung menunjukkan rasa percaya diri yang kuat dan lebih ekspresif tentu. Menyukai sesuatu hal yang lebih mudah, memperlihatkan antusias. Leo yang lahir di bulan Agustus sering diasosiasikan dengan energi yang lebih matang. Mereka tetap ingin bersinar, tetapi
biasanya lebih memperhatikan bagaimana citra diri mereka terlihat di mata orang lain. Kalau diperhatikan lebih jauh, perbedaan itu lebih sering muncul saat menghadapi tantangan. Misalnya, ketika mendapat kritik, ada Leo yang langsung bereaksi karena merasa harga dirinya disenggol. Dan ada juga Leo yang terlihat tetap tenang, tetapi kemudian memilih untuk membuktikan diri lewat action tentunya. Kita kocok dulu kartunya. Sekarang mari kita masuk sesi refleksi menggunakan kartu tarot. Sekali lagi, ini bukan ramalan tarot. Di sini menggunakan sebagai cermin untuk melihat kemungkinan pola dalam diri. Kartu yang pertama, kartu strength. Refleksi atau kekuatan sejati. Sering lahir dari kemampuan mengendalikan ego dan tetap tenang. Leo Juri cenderung mengekspresikan kekuatan melalui tindakan yang spontan. Saat merasa disalahpahami, ia lebih mudah bereaksi karena ingin segera meluruskan keadaan. Tantangannya bukan kurang kuat, melainkan belajar bahwa tidak semua pertarungan harus dimenangkan. Kadang diam yang penuh kesadaran jauh lebih berwibawa daripada pembelaan yang sangat tergesa-gesa. Lalu, Leo Agustus lebih piawai menjaga citra tenang di hadapan banyak orang. Namun, ada kalanya ia menahan terlalu banyak hingga emosinya menumpuk di dalam. Refleksinya adalah menyadari bahwa mengendalikan ego bukan berarti memendam semuanya, tetapi mampu mengungkapkan isi hati tanpa kehilangan kebijaksanaan. Poin dari insight ini adalah Leo Juli belajar menenangkan api, tapi Leo Agustus belajar membuka hati keduanya. Keduanya sama-sama sedang memahami bahwa kekuatan terbesar bukan berasal dari siapa yang paling keras, tetapi siapa yang paling mampu menguasai dirinya sendiri. Kartu kedua, The Sun. Apakah rasa percaya diri berasal dari dalam diri atau masih bergantung pada validasi orang lain? Leo Juli sering menemukan semangat ketika merasa dihargai oleh orang-orang terdekat. Pujian dan pengakuan bisa menjadi bahan bakar
untuk terus maju. Namun, kartu ini mengingatkan agar kepercayaan dirinya tidak hanya hidup saat mendapat tepuk tangan. Sedangkan Leo Agustus lebih suka menunjukkan sosok yang terlihat yakin dan mantap. Ia tanpa percaya diri, tetapi terkadang dia diam-diam mempertanyakan apakah dirinya sudah cukup baik di mata orang lain. Kartu ini mengajak Leo Agustus menyadari bahwa nilai dirinya tidak ditentukan oleh seberapa banyak orang mengaguminya. Poin dari insight ini adalah Leo Juli belajar bahwa dirinya tetap berharga meski tidak selalu dipuji. Sedangkan Leo Agustus belajar bahwa dirinya tidak perlu selalu terlihat sempurna untuk layak dihargai. Keduanya mirip matahari. Loh, kok matahari? Kenapa matahari? Bahkan ketika di malam hari tidak ada matahari, tentunya ada bulan. Benar kan? Kartu yang ketiga, Six of Wands. Keberhasilan sering hadir bersama dukungan orang lain. Sudahkah kita menghargai mereka? Leo Juli saat berhasil, ia cenderung ingin berbagi kebahagiaan dengan orang-orang di sekitar. Namun, dalam semangat untuk terus maju, kadang ia lupa mengucapkan terima kasih kepada mereka yang sejak awal perjalanan. Sedangkan Leo Agustus lebih fokus menjaga standar dan pencapaiannya. Ia menghargai kerja keras, tetapi kartu ini mengingatkan bahwa setiap kemenangan hampir selalu melibatkan doa, dukungan, atau kepercayaan dari orang lain. Kesuksesan akan terasa lebih bermakna ketika dirayakan bersama, bukan sendirian tentunya. Poinnya adalah Leo Juli diingatkan untuk lebih menghargai proses bersama. Sedangkan Leo Agustus diingatkan untuk lebih mengakui kontribusi orang-orang di balik kesuksesannya. Karena kedua Leo ini kemenangan yang paling indah bukan hanya tentang siapa yang berdiri di podium, tetapi juga siapa yang tetap dikenang setelah tepuk tangan besar. Perbedaan Leo Juli dan Leo Agustus bukan tentang siapa yang lebih unggul. Mungkin yang berbeda adalah bagaimana setiap individu ini memilih mengekspresikan energi yang dimilikinya. Baik Leo Juli maupun Leo Agustus sama-sama memiliki cahaya yang besar. Bedanya, Leo Juli sedang belajar mengendalikan api di dalam diri, sedangkan Leo Agustus sedang belajar melembutkan cahaya yang ditancapkannya ketika ego berubah menjadi kebijaksanaan, rasa percaya diri,
lahir dari dalam, dan keberhasilan dirayakan bersama orang-orang yang mendukung. Saat itulah Leo benar-benar menunjukkan kualitas seseorang pemimpin yang menginspirasi. Jika kamu seorang Leo atau punya pengalaman menarik tentang Leo, tulis di kolom komentar bagian mana yang menggambarkan dirimu paling relate. Aku, Didit WYG, terima kasih sudah tidak skip video ini. Bantu semangatin aku untuk like, subscribe, dan share. Tetap happy, semangat, dan juga membumi. Bye-bye. Kali ini aku menggunakan kartu tarot wayang. Apa bedanya kartu tarot wayang dengan kartu Rider Waite? Tentu berbeda. Pakemnya juga jelas berbeda juga. Tapi di sini saya ngambil point of view-nya aja ya. Di sini saya lihat dari akarna mayornya aja. Ya. Bima adalah kesatria Pandawa yang lahir dari Prabu Pandu dan Dewi Kunti. Ya. Sebenarnya hampir mirip dengan tarot wayang dan Rider Waite, hampir mirip, tapi tidak sedetail dengan tarot Rider Waite tentunya. Oke. Bima ya. Di Rider Waite-nya adalah kartu The Strength. Oke. Lalu kartu yang kedua yaitu Dewi Laksmi. Berbeda dengan Rider Waite-nya, di Rider Waite-nya adalah kartu The Sun. The Sun dengan Dewi Laksmi sebenarnya berbeda. Ya. Tapi lihat aja lah di pemoyangannya itu tadi Dewi Laksmi itu apa. Itu ya. Kartu yang ketiga, kartu yang terakhir. Six of Wands. Kalau di kartu tarot wayang namanya 6 gada atau kalau sebutannya palu gada. Ya. Gada itu sebuah senjata di pewayangan tentunya. Cuma tokoh wayangnya yaitu Arjuna. Nah, Arjuna seperti apa orangnya? Pasti tahu dong. Ya, betul, dia ganteng. Tapi apakah sama dengan kartu Six of Wands dari Rider Waite? Tentu tidak. Artinya tetap terus berbeda. Tapi saya ngambil point of view-nya dari sini ya. 6 tongkat, Six of Wands. Itu dia penjelasan dari kartu tarot wayang dan kartu tarot Rider Waite.